Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Teori Pendekatan Pemrosesan Informasi. Kami yang beranggotakan Sofi Ayulandari, NIM 038, Wisnu Aji Syahputra, NIM 043, dan Anisatul Khairiyah, NIM 049. Yang pertama, apa itu pendekatan pemrosesan informasi? Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak-anak memanipulasi informasi, memantaunya, dan menyusun strategi tentangnya. Menurut pendekatan pemrosesan informasi, anak-anak mengembangkan kapasitas yang meningkat secara bertahap untuk memproses informasi, yang memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Mechanism of change atau mekanisme perubahan. Menurut Robert Ziegler, 3 mekanisme bekerja sama untuk menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak. Yang pertama ada pengkodean, yang kedua otomatisitas, dan yang ketiga strategi konstruksi. Yang pertama, encoding atau pengkodean. Pengkodean adalah proses di mana informasi disimpan dalam memori. Perubahan dalam keterampilan kognitif anak bergantung pada peningkatan keterampilan dalam menyandikan informasi yang relevan dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Contohnya yakni untuk anak usia 4 tahun, huruf K dalam huruf tegak bersambung adalah bentuk yang berbeda dengan huruf K pada huruf lepas. Tetapi pada anak usia 10 tahun, dia telah belajar untuk menyandikan fakta yang relevan bahwa keduanya itu sama, yakni huruf K, dan untuk mengabaikan perbedaan bentuk yang tidak relevan. Yang kedua, otomatisitas. Otomatisitas mengacu pada kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Latihan memungkinkan anak-anak untuk menyandikan sejumlah besar informasi secara otomatis. Peristiwa ini terjadi karena pertambahan usia dan pengalaman individu sehingga otomatis dalam memproses informasi, yaitu cepat dalam mendeteksi kaitan atau hubungan dari peristiwa-peristiwa yang baru dengan peristiwa yang sudah tersimpan pada memori, dan akhirnya akan menemukan ide atau pengetahuan baru dari setiap kejadian. Misalnya, setelah anak-anak belajar membaca dengan baik, mereka tidak menganggap setiap huruf dalam satu kata itu sebagai surat. Sebaliknya, mereka menyandikan seluruh kata. Begitu suatu tugas itu berjalan otomatis, itu tidak membutuhkan upaya sadar. Hasilnya, saat pemrosesan informasi menjadi lebih otomatis, anak dapat menyelesaikan tugas itu lebih cepat dan menangani lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Yang ketiga, strategi konstruksi. Strategi konstruksi adalah pembuatan prosedur baru untuk memproses informasi. Dalam hal ini, Ziegler menyatakan bahwa anak itu perlu menyandikan informasi kunci untuk suatu problem dan mengkoordinasikan informasi tersebut dengan pengetahuan sebelumnya yang relevan untuk memecahkan masalah. Misalnya, anak-anak membaca mendapatkan manfaat ketika mereka mengembangkan strategi berhenti secara berkala untuk mencatat apa yang telah mereka baca. Modifikasi diri. Modifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi. Metakognisi adalah mengetahui tentang mengetahui. Di dalamnya terdapat pengetahuan kognitif dan aktivitas kognitif. Berkaitan dengan modifikasi diri, Deanna Kuhn mengatakan metakognisi harus lebih difokuskan pada usaha untuk membantu anak menjadi pemikir yang lebih kritis. Keterampilan kognitif itu terbagi menjadi 2, yaitu mengutamakan kemampuan murid untuk mengenali dunia dan keterampilan mengetahui pengetahuannya sendiri. Atensi atau perhatian adalah pemusatan sumber daya mental. Perhatian meningkatkan pemrosesan kognitif untuk banyak tugas, misalnya seperti memukul bola bisbol hingga membaca buku atau menambahkan angka. Namun, pada satu waktu, anak-anak hanya dapat memperhatikan informasi yang jumlahnya terbatas. Mereka mengalokasikan perhatian mereka dengan cara yang berbeda. Jenis-jenis atensi.
Yang pertama ada perhatian selektif. Perhatian selektif ini berfokus pada aspek pengalaman tertentu yang relevan, sambil mengabaikan aspek lain yang tidak relevan. Contohnya seperti ketika kita berfokus pada satu suara di antara suara yang banyak atau suara yang ramai di suatu ruangan, seperti di restoran atau di sebuah kafe-kafe yang ramai. Selanjutnya ada perhatian terbagi. Perhatian yang terbagi ini melibatkan konsentrasi pada lebih dari satu aktivitas pada waktu yang sama. Contohnya seperti ketika kita mendengarkan musik dan kita juga membaca buku. Di sini perhatian kita terbagi antara mendengarkan musik dan membaca buku. Selanjutnya ada perhatian berkelanjutan. Perhatian berkelanjutan ini adalah kemampuan untuk mempertahankan perhatian selama periode waktu yang lama. Perhatian yang berkelanjutan ini juga disebut dengan kewaspadaan. Contohnya seperti ketika kita fokus membaca pada satu bab dari awal hingga akhir tanpa adanya gangguan atau interupsi. Yang terakhir ada perhatian eksekutif, yang melibatkan tindakan perencanaan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, mendeteksi dan mengkompensasi kesalahan, memantau kemajuan tugas, dan menangani keadaan baru atau sulit. Contoh dari perhatian eksekutif ini yaitu ketika kita menyebarkan perhatian untuk melaksanakan tugas-tugas kognitif yang dilakukan sambil menulis makalah 10 halaman untuk kursus sejarah. Memori adalah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Tanpa adanya memori atau ingatan, kita tidak akan dapat menghubungkan apa yang terjadi pada hari kemarin dengan yang terjadi hari ini. Jadi ketika kita tidak mempunyai memori atau ingatan, kita tidak akan menggali ulang atau mengingat kembali informasi atau kejadian apa yang kita dapatkan di hari-hari sebelumnya. Nah, di sini terdapat 3 tahap atau 3 proses dalam memori. Yang pertama, encoding atau pengkodean. Encoding adalah proses di mana informasi masuk ke dalam memori dengan memusatkan perhatian anak-anak saat mendengarkan guru, mengerjakan tugas rumah, menonton film, mendengarkan musik, ataupun berbicara dengan teman. Mereka dapat menyandarkan informasi ke dalam memori. Dalam pengkodean ini terdapat beberapa proses. Yang pertama ada gladi bersih. Gladi bersih di sini adalah pengulangan informasi secara sadar dari waktu ke waktu untuk meningkatkan lamanya waktu informasi tetap dalam memori. Maksudnya adalah kita mengulang-ulang informasi yang kita dapatkan dengan bertujuan agar informasi tersebut dapat bertahan lama dalam memori kita. Contohnya seperti ketika kita membuat janji makan siang bersama teman, kemungkinan besar kita akan mengulangnya. Seperti kita akan berbicara makan siang bersama teman jam 1 siang di restoran A. Yang kedua ada pemrosesan mendalam. Level teori pemrosesan menyatakan bahwa pemrosesan memori terjadi pada kontinum dari dangkal hingga dalam. Dengan pemrosesan mendalam menghasilkan memori yang lebih baik. Yang ketiga ada elaborasi. Elaborasi adalah keluasan pemrosesan informasi yang terlibat dalam pengkodean. Jadi ketika guru mempresentasikan konsep demokrasi pada murid, mereka kemungkinan besar akan mengingat dengan baik jika diberikan dengan contoh yang baik tentang demokrasi tersebut. Maksudnya adalah ketika kita memberikan suatu informasi atau memberikan penjelasan kepada orang lain akan lebih paham dan akan lebih mudah memahami ketika kita memberikan sekalian dengan contohnya. Yang ketiga ada pembuatan gambar. Ketika kita membangun sebuah gambaran tentang sesuatu, kita akan menguraikan informasi seperti berapa banyak jendela yang ada di rumah. Kita akan menjawabnya jika mengkonstruksi gambaran mental dari setiap rumah dengan baik. Yang terakhir ada pengorganisasian. Jika murid mengatur atau mengorganisasi informasi saat mereka menyandikannya, ingatan mereka akan bermanfaat. Contohnya seperti menyebutkan nama-nama bulan dalam beberapa detik dengan urutan yang benar. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang atau seorang murid itu dapat mengatur atau mengorganisasi suatu informasi, kemudian mereka dapat menyandikannya dengan baik, mereka akan mendapatkan informasi yang bermanfaat, yaitu mereka dapat memanggil ulang informasi tersebut. Jadi seperti kita dapat menghafalkannya.
Yang ada storage atau ruang penyimpanan. Kemudian setelah anak-anak menyandikan informasi, mereka perlu menyimpan informasi tersebut. Nah, dalam storage ini ada 3 jenis memori yang disesuaikan dengan kerangka waktu yang berbeda. Yang pertama ada memori sensorik. Dalam memori ini menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensorik aslinya hanya dalam sekejap. Yang kedua ada memori jangka pendek, yaitu sistem memori berkapasitas terbatas di mana informasi disimpan selama 30 detik, kecuali informasi dilatih ulang atau diproses lebih lanjut. Ketika suatu informasi dapat diproses lebih lanjut, maka akan masuk ke dalam memori jangka panjang. Di sini jenis memori yang menyimpan sejumlah besar informasi untuk jangka waktu yang lama dengan cara yang relatif permanen. Jadi ketika suatu informasi disimpan dalam memori jangka panjang, kemungkinan besar kita akan dapat memanggil atau mengingat kembali informasi tersebut. Tahap atau proses yang terakhir ada retrieval and forgetting, yaitu mencoba dan melupakan. Maksud mencoba di sini adalah ketika kita mengambil sesuatu dari bank data mental kita mencari penyimpanan memori kita untuk menemukan informasi yang relevan. Sama seperti pengkodean, pencarian ini bisa otomatis dan membutuhkan usaha. Contohnya seperti ketika kita bertanya kepada seseorang siswa tentang nama-nama atau jenis bulan, mereka akan menjawabnya dengan segera. Artinya pengambilan yang dilakukan oleh siswa tersebut secara otomatis. Kemudian ada melupakan. Salah satu bentuk lupa melibatkan isyarat yang baru saja didiskusikan. Lupa yang bergantung pada isyarat adalah kegagalan pengambilan yang disebabkan oleh kurangnya isyarat pengambilan yang efektif. Gagasan tentang lupa bergantung pada isyarat dapat menjelaskan mengapa seseorang siswa mungkin gagal mendapatkan kembali fakta atau mengingat kembali apa yang mereka butuhkan untuk ujian. Bahkan ketika mereka meyakini bahwa mereka itu mengetahui informasi tersebut, mereka tidak akan dapat mengingat kembali atau mendapatkan kembali fakta atau informasi yang sudah mereka dapatkan. Ekspertis atau keahlian. Mempelajari perilaku dan proses mental, para ahli dapat memberikan kita wawasan tentang bagaimana membimbing siswa menjadi pembelajar yang lebih efektif. Menurut National Research Council pada tahun 1999, para ahli lebih baik daripada pemula dalam hal-hal berikut. Yang pertama, mendeteksi fitur dan pola informasi yang bermakna, mengumpulkan lebih banyak pengetahuan konten dan mengaturnya dengan cara yang menunjukkan pemahaman tentang topik, mengambil aspek penting dari pengetahuan dan sedikit usaha. Yang keempat, mengadaptasi pendekatan terhadap situasi baru. Yang terakhir, menggunakan strategi yang efektif. Metakognisi. Metakognisi membantu anak-anak untuk melakukan banyak tugas akademis dengan lebih efektif. Keterampilan metakognitif juga telah diajarkan kepada siswa untuk membantu mereka memecahkan masalah. Diana Kahn berpendapat bahwa metakognisi harus menjadi fokus yang lebih kuat dalam upaya membantu anak menjadi pemikir kritis yang lebih baik, terutama di tingkat SMP dan SMA. Dia membedakan antara keterampilan kognitif tingkat pertama yang memungkinkan anak-anak untuk mengetahui tentang dunia, dan keterampilan kognitif tingkat kedua, keterampilan meta-knowing, yang melibatkan pengetahuan tentang diri sendiri dan orang lain. Aplikasi pendekatan pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Robert Gardner, mengemukakan ada 8 fase proses belajar. Ke-8 fase itu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Yang ketiga, pemerolehan, yaitu individu memberi makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya, sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat, penahanan, yaitu
menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Yang kelima, ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disampaikan bila ada rangsangan. Yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Yang terakhir, yang ke-8, umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.